Bedanya dengan Mitsubishi, kalau Toyota itu langsamnya ada kemelitiknya, kemreteknya mesin, tapi kalau digas kemreteknya hilang, berubah jadi suara halus. Capnya udah agak mendingan, digas keluar langsung hilang saat lepas gas. RPM-nya bisa mentok. Bisa mentok 5.000. Ketemu lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan pasien dari Kediri. Yang keluhannya itu suaranya kemrecek seperti setelan klepnya, tapi karena ini pakai sistem DOHC dan sistem lifternya dolar, jadi nggak ada setelannya. Penyetelannya agak lama, nggak seperti biasanya, dan gejalanya itu ada suara dari injection pumpnya, kayak dari suara injection pumpnya, tapi saya yakin dari lifternya ini atau botolan kurang pas, karena gejalanya ini pernah putus noken as. Jadi nanti kita akan buka timing bel dan juga cek untuk pengapiannya, topnya pas atau tidak. Terus kalau gejala overheatnya itu tidak ada, nanti kita setel. Sesudah setel ini kita dengarkan nanti apakah itu masih berasal dari injection pump, suara kemreceknya itu. Nanti kalau memang dari injection pump kita setel juga, kita servis juga, kalibrasi untuk injection pumpnya. Mesin ini sama dengan punyanya Toyota Hiace tipe 2L, tapi ini yang 2,4 atau 25, tapi sistem DOHC. Kalau Toyota Hiace LH11 itu sistemnya SHOAC, pakai pelatuk. Ini datang kemarin sore, kemudian ditinggal sama orangnya karena pulang dari dinas Surabaya, diantar ke sini sore, terus kita ngantar ke terminal bus untuk orangnya pulang ke Kediri. Kemudian mobilnya ditinggal sini. Oke, kita lanjut, kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya. Terdengar seperti suara dompeng, apalagi kalau sudah panas, suaranya seperti nozzle mati dan kompresi bocor dan klep bertabrakan atau gimana, nanti kita cek dulu. Seharusnya ini suaranya kering seperti orang goreng kerupuk ya, kemeritik gitu. Kita coba dulu nanti, terus kita cek dulu untuk mesinnya. Nggak ngobos, tapi ini emang tidak ngobos, tapi tidak bisa kita cek karena masih dingin. Kita cuma cek suaranya. Oke lur, kita buka dulu dan kita cek. Ini suaranya kalau panas, mobil udah panas semakin parah ya lur. Kita cek dulu untuk semuanya apakah penyebabnya. Oke lur, ini udah kita bongkar untuk unit kijang LGX dieselnya. Di sini kita menemukan nggak ada rembesan karena nggak ada overheat, dan juga kita memastikan untuk klepnya itu rata atau tidak. Terus di sini kita menemukan untuk pembakaran yang nomor 3 ini bercampur dengan oli, bisa dikatakan ini dari silnya karena udah lama kayaknya bekas keraknya ini. Terus untuk boringnya juga aman, meskipun hanya ada sedikit goresan, tapi ini nanti kita laporan ke orangnya diganti peer shakernya atau gimana.
karena orangnya sendiri bilang kalau ini gak ngobos, nggak makan oli, jadi nanti kita cuma laporan aja. Untuk noken asnya sendiri yang mengakibatkan bunyi seperti dikebukin kayak diesel dompeng itu dari noken asnya. Kemarin kita ukur untuk noken asnya, ternyata ini kita ukur pakai mikrometer bukan mikro. Kalau mikro lebih ketara. Kita kunci dulu. Nah, ini di sini pas. Terus untuk yang nomor 2, untuk noken as yang lainnya ini tidak ada kecocokan. Kalau di sini ini pas. Nah, ini. Tapi kalau ditaruh di sini tidak pas. Nah, ini kurang besar. Jadi noken asnya ini pernah digerinda atau dihaluskan, yang mengakibatkan suaranya tidak rata, pembukaan dan penutupnya tidak sempurna, jadi mengakibatkan suara kemerecek dan nggak rata itu. Noken asnya di sini kita temukan 2 ya, 2 ukuran yang tidak sama. Kalau yang di sini pas. Nah, ini lebih kecil malah. Juga di sini ini kalah noken asnya. Jadi kita nanti ganti untuk noken asnya, masih kita indenkan. Di sini juga baret. Nah, ini kemakan ini. Jadi nggak bisa, suaranya nggak bisa sempurna seperti standarnya. Untuk silinder headnya sendiri kita nanti juga akan nata untuk settingannya. Ini klepnya juga nggak sama, atau mungkin ini dicarikan yang gimana ya, untuk pokoknya bisa dipasang dan hidup mungkin gitu. Tapi untuk nomornya sendiri di sini 3, seharusnya 4 seperti ini, tapi ini nomor 3. Di sini terlalu dalam, seharusnya agak rata, muncul seperti ini dalam. Nanti kita akan bawa ke tukang kolter, kita cek apakah masih bagus semua atau gimana, atau kita cuma setting aja. Metalnya sendiri juga kalah, metal noken as, juga baret-baret. Ini kita ganti juga nanti, dan kita servis injection pumpnya dan nozzle-nya. Oke alur, kita lanjut dulu. Kita akan mulai untuk perakitan kijang dieselnya, 2 tipe, untuk tipe 2L OHC overhead valve. Di sini kita melakukan penggantian untuk metal noken asnya yang kemarin itu udah kalah, dan untuk klep dan inek semua juga bos, juga setting klepnya kita gunakan klepnya itu yang ori. Nah, kalau ori itu warnanya hitam dan polos gini. Ini adalah klep ori. Untuk harganya sendiri itu yang in 42 sekitar di sini 600.000. Kalau untuk yang in itu yang besar, dan untuk X-nya yang ori 740, 4 piecesnya. Untuk metal noken asnya sendiri itu 380.000. Kita juga melakukan penggantian untuk noken as yang kemarin udah peang. Nah, ini untuk noken asnya yang kemarin udah nggak rata ya lor, kita ganti baru. Ini yang baru, tapi bukan yang ori, tapi udah yang bagus, karena yang ori itu indennya lama. Ini untuk noken asnya sendiri harganya sekitar di sini tertulis 1.005.000. Udah kita ganti dengan yang baru, dan juga spare partnya udah kita bersihkan semua, udah kembali putih kinclong.
Dan untuk injection pumpnya udah kita kalibrasi ulang, juga nozzle-nya masih bagus, tidak ada penggantian. Meskipun di sini udah agak dalam, tapi di tes tekanannya masih bagus. Nanti tinggal kita pasang. Terus oke, udah injection pump mudah, nozzle juga udah, tinggal kita untuk pak cylinder headnya kita pakai merek ITE karena ini cukup bagus, karena yang ori itu mahal 1 juta berapa gitu. Terus kita pakai ITE, ini harganya 320.000. Build quality-nya juga bagus, karena saya sering pakai, nggak ada keluhan. Daripada yang kemarin pakai asbes, ini pakai asbes dan juga lapisan plat, tapi nggak bagus, kurang bagus build quality-nya. Jadi kalau ini tertekan, kita kencangkan baut silinder headnya, otomatis pak silinder head itu rapat dan kompresi jadi besar. Tapi kalau ini kita kencangkan, kompresinya tidak terlalu padat, pas. Jadi kalau yang pakai plat ini insya Allah lebih bagus. Kita coba aja nanti lihat. Dan untuk seal noken asnya itu kita pakai yang bagus juga, Corteco Knock yang bagus. Per piecesnya itu 12.500. Jadi ini 8, jadi 100.000. Tinggal kita rakit dan kita setel nanti. Untuk baut-bautnya udah kita sendirikan semua, udah kita bersihkan. Jangan lihat wadahnya, karena ini adalah filter oli bekas yang kita pergunakan biar tempatnya enak, bautnya sendiri-sendiri. Untuk setelannya sendiri ini nanti agak lama dan perlu perhitungan karena pakai dolaran, nggak ada setelan baut. Oke ya lur, semuanya udah kita bersihkan, tinggal kita rakit untuk seal klep, noken as, dan kita setel nanti. Oke, lanjut dulu untuk pemeriksaan yang lainnya. Ini kan kemarin celahnya ada 15, 20, dan 15 dan semacamnya. Terus yang kita butuhkan adalah ukuran 30 rata untuk semua sisi klep. Nah, untuk penyetelannya saya sendiri itu kita ambil garis mudahnya aja. Kemarin ini misalkan ini 15, kita ukur celahnya, kita catat terdapat ukuran 15. Yang kita butuhkan adalah 0,30. Jadi kemarin 30 rapat, yang masuk itu adalah 15. Kita ukur semuanya, kita catat. Kemudian setelah selesai penyataan kita buka lagi, dan ini kita tandai ukurannya 15, kita butuh ukuran 0,30. Jadi otomatis kita ngurangin untuk dolarannya ini. Untuk dolaran ini kita kurangin sebanyak 0,15 pakai mikrometer. Kita pakainya itu pakai gerenda duduk cut off karena lebar. Kita tempelkan gini, jes gitu kok, jadi rata. Kita ukur sampai kita kurangi sampai 0,15. Setelah kita kurangi, kita cek lagi semuanya. Setelah sesuai dengan catatan kita, kurangin berapa, ukuran berapa, terus kemudian kita pasang lagi dan kita cek. Kalau udah 30 masuk, oke, udah bagus. Ini kita pakai ukuran 30 tapi longgar. Ini sekitar 0,35 rapat, karena nanti kalau setelah terisi lapisan oli ini akan menjadi agak rapat 30-nya. Dan setelah 1 minggu, 1 bulan setelah rapat semua, ini pasti 30-nya rapat, karena kita pakai semuanya baru ya. Jadi kita pakai ukuran 30 renggang. Nanti akan rapat sendiri kalau beriringnya waktu, karena sudah rapat semua tempatnya. Oke, setelah itu kita pasang untuk nozzle-nya. Nozzle-nya sendiri juga pakai ring piston, ring kuningan tembaga. Karena ini ori, pakai ringnya
kuningannya beda ya. Kita lanjut dulu pemasangannya. Oke, untuk pemasangan ring pistonnya, untuk pemasangan ring di noxelnya, jangan lupa untuk diesel yang pakai indirect atau busi pemanas, yang istilahnya indirect. Kalau busi pemanas itu semua pakai ya kadang, meskipun direct, untuk mencepat pembakaran. Tapi untuk di musim dingin, kalau di sini kan nggak ada musim dingin atau salju. Oke, kita lanjut dulu. Di sini kita menemukan ada 2 ring tembaga. Fungsinya ini adalah untuk agar pembakaran tidak ngerembes atau nozzle cepat rusak atau terlalu panas. Contohnya seperti ini ya lur. Ini seharusnya ganti, tapi karena tekanannya bagus, masih normal, jadi nggak diganti. Fungsinya ring ini di sini ini untuk agar tidak keluar dan tidak masuk ke dalam sini pembakarannya, karena harus nozzle ini, injection ini harus bersih, tidak ada gerak, dan pembakarannya itu panasnya harus ada di sini. Kalau ini terbakar, otomatis ini nanti akan memuai panas karena kompresi, sehingga nanti ini mekar dan di dalam renggang. Jadi nozzle-nya nanti bisa kencing kalau terlalu panas dan mengakibatkan suara tidak sempurna. Dan ini fungsinya adalah di sini. Nah, ini fungsinya di sini, sehingga pembakarannya itu terbentuknya di sini, kompresinya tidak keluar kemana-mana. Nah, makanya ini terbentuk kayak gini. Ini, jadi ini fungsinya untuk rapat di sini, pembakarannya itu pas di sini. Jadi panasnya itu di sini, nanti karena terkena tekanan kabut, dia dingin sendiri. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang semuanya. Di semua diesel itu ada yang pakai indirect seperti L300, pokoknya yang indirect ya. Tapi kalau di L300 itu dari aluminium, jadi kurang begitu kuat. Dan ini pun juga yang mengakibatkan suaranya enak dan nggak keluar ya. Di sini ada silinder head punyanya L300 baru, kemarin baru beli untuk dipasangkan ke unit Strada Turbo. Kita lihat penampakannya pasti sama dengan ini. Nah, ini ya lur, ini nozzle-nya baru, silinder head baru. Di dalamnya juga sama isinya seperti punyanya itu kan, ada tingkatan dan rata. Tapi sayangnya yang ini udah nggak bagus. Tapi nanti kita atur untuk pemasangannya karena unitnya masih turun mesin. Oke, kita pasang dulu untuk semua nozzle-nya. Oke, untuk silinder headnya sudah terpasang, tinggal kita lakukan pengencangan untuk baut silinder headnya. Tapi sebelum dikencangin jangan lupa untuk dikasih pelumas atau oli agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu berat, agar perputarannya licin dan ringan. Oke, kita kencangin dulu.
Oke, untuk pengencangan pertama kita gunakan ukuran 7 kilo dulu, baru nanti naik ke 10 dan terakhir 12 kilo. Naik ke 10 kilo. Oke, yang terakhir 11,9. Oke, sudah selesai untuk pengencangannya. Kita biarkan dingin dulu, takut dratnya ya ada yang panas. Biarkan dulu, nanti kita cek lagi untuk pengencangannya. Kita cek dan ratakan, karena ini mesti ada molornya dikit. Kita biarkan dulu, istilahnya biarkan dingin dulu. Oke, selagi nunggu kita pasang untuk manifold lainnya. Udah terpasang semua, tinggal tutupnya dek. Injection pump juga udah terpasang, dan manifold kita juga akan pasang untuk bracket-bracketnya di AC dan juga kipas radiator. Untuk topnya sendiri udah pas. Ini adalah top di noken as, dan ini di injection pump, dan ini di askruk. Udah pas semua, tinggal kita perakitan dan kemudian kita tes hidup. Oke, lanjut dulu lor. Oke ya lor, perakitannya udah selesai, tinggal kita hidupkan dan kita akan naikkan solarnya di ledeng sini. Masih belum naik, tanpa lepas busi, kita starter aja langsung.
Sebelum kita starter, kita cek dulu setrum di solenoidnya apakah ada atau tidak. Kalau nggak bunyi ceduk-ceduk, takut tidak ada setrumnya, nanti nggak bakalan hidup dan solar nggak bakalan naik. Oke, kita coba untuk hidupkan dulu. Sebelumnya kita pompa untuk solar bahan bakarnya. Yo, starter. Ya, ini munggah no solar. Ya. Panas. Oke lor, udah hidup mesinnya. Ini suaranya masih kita nolkan atau standar, belum kita setel. Kalau udah lama kita setel untuk klepnya, sekurannya masih belum rata sepenuhnya. Jadi setelannya kita biarkan standar dulu. Kita hidupkan, nanti kita buat jalan dan test drive. Setelah itu besok kita nakburkan lagi di injection pumpnya. Yuk, coba. Oke lor, sudah hidup. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel Faris Putra Motor. Apa dong? Bedanya dengan Mitsubishi, kalau Toyota itu langsamnya ada kemelitiknya, kemreteknya mesin, tapi kalau digas kemreteknya hilang, berubah jadi suara halus. Kemarin tadi malam maksudnya sudah saya tes. Ternyata tarikannya kurang dan gas tengah ke atasnya berat, suaranya masih kurang kering dan ada agak berat ya. Jadi ini kita mau setel dulu. Filter solarnya udah kita ganti dan pompa solarnya udah kita ganti, tinggal kita nahpurkan untuk injection pumpnya. Kita gunakan alat yang biasanya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Ini suara mesinnya masih terlalu halus, kurang kering. Kita buka dulu. Untuk nahpurnya kita gunakan kunci made in BW. Ya lor, udah kita kencangin bautnya satu. Kita lihat dulu untuk keluaran asapnya bagaimana.
Untuk asapnya hitamnya pekat, mungkin terlalu boros, masih belum kita coba. Tapi untuk suaranya udah agak enteng, gasnya terasa enteng. Tapi untuk gas tengahnya ke atas kurang panjang napasnya. Oke, suaranya udah kering dulu ya, udah enak. Kalau Toyota itu digas besar itu suara kemelitiknya hilang, berubah menjadi suara halus. Kita lihat untuk asapnya. Kita lihat untuk asapnya. Untuk akselerasinya lumayan kontan. RPM-nya bisa mentok bisa mentok 5000. Udah mendingan ya lur, udah kontan. Oke lur, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna. Dan yang bagi yang belum bergabung, silakan bergabung dengan tekan subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton dan saksikan terus video kami agar mendapatkan informasi terbaru dari channel Faris Putra Motor. Terima kasih. Jangan